Wan. Udah bisa kita mulai, teman-teman. Halo? Iya, Ya, bisa. ayo dilanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa bertemu di ya. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu fisiologi sistem gastrointestinal pada anestesi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sulfani Fitri Kilbaren dan anggota teman-teman saya yaitu dia NIM 2101064041, Farik Fardan Istisco Barian 2101060056, Fitra Anissa Azahra 2101060065, Muhammad Aldi Fajirin 2101061120, Muhammad Ali 2101061121, Siti Bahkita Khairuni 1067, dan Wahyu Saputro 2101062000. Ya, sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati hari ini yaitu sesi pembukaan yang sudah kita lewati bersama, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir sesi penutupan. Ya, saya persilahkan kepada pembawa menyampaikan materi kepada kita semua. Boleh di next. Silahkan kepada Mbak Dia. Ya, pengertian organ gastrointestinal. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ gastrointestinal terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mekanisme proses pencernaan. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Yang ketiga, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Yang keempat, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Yang kelima, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Mekanisme terjadinya PON. Komplikasi pasca operasi sebagai berikut. Mual dan muntah pasca operasi. Mual muntah pasca operasi dapat terjadi 80% pasien yang menjalani pembedahan dan anestesi. PON jarang bersifat fatal, tetapi tidak menyenangkan dan membuat pasien merasa tidak puas dengan perawatan yang dijalaninya. Beberapa pasien lebih memilih untuk menderita sakit dibanding PON. Ini dapat menyebabkan penundaan pemulangan pasien dari rumah sakit sehingga meningkatkan biaya. Karena alasan tersebut, PON harus ditangani secara serius dan berbagai langkah harus dilakukan untuk menghindarinya.
Faktor penyebab terjadinya PON. Faktor pasien yaitu umur, jenis kelamin, obesitas, alkoholik, motion sickness, mabuk perjalanan, bukan perokok, puasa preoperasi, kecemasan. Faktor pembedahan yaitu jenis pembedahan, lama pembedahan. Faktor anestesi yaitu penggunaan analgesik, narkotik, agen anestesi, inhalasi, faktor pasca anestesi. Waktu timbulnya mual muntah pasca operasi atau PON, yaitu early PON adalah mual dan muntah pasca operasi yang timbul pada 2-6 jam setelah pembedahan. Late PON adalah mual dan muntah pasca operasi yang timbul pada 6-24 jam setelah pembedahan. Delayed PON adalah mual dan muntah pasca operasi yang timbul 24 jam pasca pembedahan. Lanjut. Selanjutnya adalah strategi yang tidak efektif untuk pencegahan PON adalah terapi musik, inhalasi, alkohol, isoprol, dekompresi lambung, intraoperatif, penghambat pompa proton, esomeprazol, akar jahe, pet nikotin untuk perokok, dan karmodiod, naboilon, dan tekonabiol. Selanjutnya, terapi antemetik, terapi kombinasi untuk komplikasi PON lebih disukai daripada menggunakan obat tunggal saja. Kombinasi dari kelas yang berbeda dengan mekanisme kerja yang berbeda diberikan untuk efikasi yang dioptimalkan pada orang dewasa yang dengan risiko PON sedang hingga tinggi. Terapi kombinasi farmakologis yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah droperidol dan dexamethasone. Yang kedua adalah antagonis reseptor 5-HT3 dan dexamethasone. Yang ketiga adalah antagonis reseptor 5-HT3 dan droperidol, dan yang keempat adalah antagonis reseptor 5-HT3 dan dexamethasone dan droperidol. Selanjutnya adalah pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal menggabungkan profilaksis non-farmakologis dan farmakologis bersama dengan intervensi yang mengurangi risiko awal. Pendekatan multimodal terencana mulai dari periode praoperasi dapat secara signifikan mengurangi kejadian PON. Pendekatan multimodal untuk mengurangi PON yang terdiri dari ansiolisis praoperasi, midazolam, antimetik, profilaksis, droperidol saat induksi, dan ondansetron pada saat operasi. TIFA dengan propofol dan infiltrasi anestesi lokal, dan ketorolak tanpa penggunaan nitrat oksida memiliki respon lengkap 80% tingkat dibandingkan menurun Gordon 2003. Respon mual dan muntah pasca operasi dapat dinilai dengan sistem scoring, yaitu yang pertama skor 0 bila responden tidak merasa mual dan muntah, skor 1 bila responden merasa mual saja, skor 2 bila responden mengalami retching atau muntah, skor 3 bila responden mengalami mual di atas 30 menit dan mual sampai 2 kali. Ya, berikut dilanjutkan oleh Mas Aldi Fajirin. Dipersilahkan. Mekanisme terjadinya mual muntah. Mual merupakan sensasi yang tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum keinginan untuk muntah. Ini merupakan suatu respon yang berasal dari respon penolakan yang dapat ditimbulkan oleh rasa dan penciuman. Muntah adalah suatu gejala, bukan sebuah penyakit. Gejala ini berupa keluarnya isi lambung dan usus melalui mulut dengan paksa atau dengan kekuatan.
Muntah dapat dianggap sebagai suatu cara perlindungan alamiah dari tubuh terhadap zat-zat yang merangsang dan beracun yang ada dalam makanan. Patofisiologi mual dan muntah. Muntah dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena distensi berlebihan atau iritasi, atau kadang-kadang sebagai respon terhadap rangsangan kimiawi oleh emetik, bahan yang menyebabkan muntah, misalnya peka, hipoksia, dan nyeri muntah juga terjadi karena melalui perangsangan langsung bagian-bagian otak yang terletak dekat dengan pusat muntah di otak. Muntah diakibatkan oleh stimulasi dari pusat muntah di sumsum tulang belakang, medula oblongata, dan berlangsung menurut beberapa mekanisme, yaitu akibat rangsangan langsung dari saluran pencernaan secara tidak langsung melalui CTZ atau melalui kulit otak, korteks. Selanjutnya ada jenis-jenis mual dan muntah. Yang pertama ada mabuk gerakan atau motion sickness. Itu disebabkan oleh gerakan kendaraan yang terjadi guncangan berlebihan di dalam kendaraan, khususnya karena ketidakseimbangan antara mata dan indera perasa yang sebenarnya harus bekerja sama dengan organ keseimbangan. Yang kedua, muntah kehamilan. Jenis muntah ini biasanya terjadi pada minggu ke-6 dan minggu ke-14 dari masa kehamilan akibat kenaikan pesat dari HCG. Gejalanya pada umumnya tidak hebat dan dapat hilang dengan sendirinya. Maka sedapat mungkin jangan diobati agar tidak mengganggu perkembangan organ-organ janin. Kemudian yang ketiga ada muntah akibat sitostatistika, disebabkan oleh rangsangan langsung dari CTZ, stimulan dan retroperistaltik, dan pelepasan sitokronik di saluran lambung dan usus. Yang keempat ada muntah akibat radioterapi dan pasca bedah. Muntah pasca operasi terjadi untuk sebagian besar pasien tergantung anestetika yang digunakan dan jenis pembedahan, terutama zat-zat antagonis DA dan antagonis serotonin. Kemudian yang kelima ada mual muntah karena kemoterapi. Mual muntah yang terjadi dalam 24 jam setelah pemberian kemoterapi didefinisikan sebagai mual muntah akut. Mual muntah yang dimulai lebih dari 24 jam setelah kemoterapi didefinisikan sebagai mual muntah yang tertunda. Selanjutnya ada penyebab mual dan muntah. Yang pertama ada radang usus buntu atau appendistis, yang kedua ada mual pada awal kehamilan atau morning sickness, yang ketiga ada mabuk laut atau mabuk perjalanan, dan yang terakhir ada karena vertigo. Ya, ada beberapa kondisi medis yang bisa menimbulkan rasa mual pada seseorang. Yang pertama, ada infeksi kandung kemih. Yang kedua, bulimia atau penyakit psikologis lain. Berikut, kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hambatan pada saluran pencernaan, hernia atau batu empedu. Adapun infeksi ginjal atau batu ginjal, ada beberapa obat-obat seperti obat bius, pereda rasa nyeri atau antibiotik. Adapun penyakit asam lambung, hepatitis, infeksi telinga, serangan jantung, tumor otak, geger otak atau cedera otak lainnya, efek samping kemoterapi, dan migrain. Penyebab rasa lain muntah juga meliputi terlalu banyak makan, terlalu banyak mengonsumsi minuman keras, dan reaksi terhadap aroma atau bau tertentu. Terima kasih.
Mual muntah dapat menyebabkan berat badan berkurang, turgor kulit dan volume buang air kecil berkurang. Yang ketiga, timbul asetonuri. Yang keempat, hipokalemia atau kurang kalsium. Next. Gejala mual muntah. 1. Diare. 2. Demam. 3. Sakit kepala. 4. Dada terasa nyeri. 5. Susah bernapas. 6. Perut penuh gas. 7. Pusing. 8. Sakit perut. 9. Efek samping minum obat. 10. Keringat berlebihan. 11. Kehamilan. 12. Mabuk laut. 13. Infeksi virus. 14. Keracunan zat alkohol. Terapi obat medik. 1. Metoclopramide atau antimual. Indikasi mual atau muntah karena intoleransi terhadap obat yang mempunyai sistematik seperti obat sitotoksik dan pasca pembedahan. Maksimal 20 tablet. Dosis dewasa 1 sampai 4 kali 10 mg. Anak-anak di atas 6 tahun dosis maksimum sehari 0,5 mg. Bila mual muntah berkepanjangan, pasien dianjurkan agar kontrol ke dokter. Yang kedua, famotidin, indikasi antikulkus, peptik maksimal 10 tablet, 20 sampai 40 pengulangan dari resep. Yang ketiga, ranitidin, indikasi antikulkus, peptik maksimal 10 tablet, 150 mg, pengulangan dari resep. Yang keempat, domperidon 10 mg, dewasa dan lansia 10-20 mg dengan interval waktu 4-8 jam. Anak-anak sehubungan dengan kemoterapi kanker dan radioterapi 0,2 sampai 0,4 mg sehari. Dengan interval waktu 4-8 jam, obat diminum 15-30 menit sebelum makanan dan minum sebelum tidur. Next. Terapi non-medik. 1. Minum air yang banyak agar Anda tetap terhidrasi. 2. Gunakan aromaterapi. 3. Makanlah sedikit-sedikit saja. 4. Lakukan praktik pernapasan yang baik. Pengaruh IMT terhadap anestesi. Indeks massa tubuh atau body mass index merupakan alat atau yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya untuk yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Untuk memantau indeks massa tubuh orang dewasa digunakan timbangan berat badan untuk mengukur tinggi badan. Cara ini digunakan untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Sebagai pasien mengalami pemulihan dari anestesi dengan lancar secara bertahap dan tanpa keluhan. Namun kenyataan akibat stres pasca bedah dan anestesi sering dijumpai hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain pengaruh sisa obat anestesi, durasi, dan jenis-jenis dari operasi, serta masalah metabolik. Salah satu komplikasi pasca operasi yang banyak terjadi adalah waktu pulih sadar yang tertunda. Proses pulih sadar yang tertunda merupakan salah satu komplikasi yang tidak diinginkan dalam anestesi. Kesimpulannya yaitu sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh.
Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Terima kasih. Ya, demikian dari presentasi kelompok kami. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sama-sama membawakan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah.